Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nela Rismayanti. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan teman saya Sylvia Oktaviani sebagai pemateri kedua, Nazwar Agung Gumelar sebagai pemateri ketiga, Wita Prita Yunita sebagai pemateri keempat, Muhammad Ihsan Faturrahman sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir Wulaningsi sebagai pemateri keenam. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang teori belajar sosial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini juga bisa disebut sebagai teori pemodelan, karena pada kegiatan belajar diharuskan ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan bahan pengamatan oleh siswa. Adapun contoh dari teori belajar sosial yaitu ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, baik dari segi bicara ataupun sikap, sehingga anak bisa meniru perilaku-perilaku positif dari kedua orang tuanya. Jadi, biasanya anak selalu meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Adapun ciri-ciri teori belajar sosial, yang pertama fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, mementingkan pengaruh lingkungan. Ketiga, siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. 4. Siswa memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi mempertahankan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan yang positif. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan prinsip-prinsip teori belajar sosial. Yang pertama, determinis resiprokal. Determinis resiprokal adalah konsep keterkaitan secara bolak-balik antara lingkungan dan perilaku. Jadi, lingkungan membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Yang kedua yaitu tanpa penguatan atau reinforcement. Menurut Bandura, bahwa penguatan bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku seseorang. Seseorang bisa belajar hanya dari melihat dan meniru hal yang dilihat. Yang ketiga yaitu kognisi dan regulasi diri. Menurut Bandura, manusia bisa menjadi pengamat atas perilakunya sendiri, memberi penguatan dan hukuman atas kesalahan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip teori belajar sosial. Terima kasih. Fase-fase teori belajar sosial. Yang pertama, fase perhatian. Sejauh mana siswa memperhatikan perilaku pada perilaku. Pada fase ini, peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Agar guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik, Bapak Ibu guru harus mampu memberikan isyarat-isyarat yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah fase retensi. Seberapa jauh siswa mengingat sesuatu. Fase ini merupakan fase di mana siswa harus mampu mengingat hal-hal yang mereka amati. Kemudian yang ketiga adalah fase reproduksi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ulang perilaku. Di tahap ini, siswa harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Kemudian, yang keempat adalah fase motivasi. Keinginan untuk meniru perilaku. Belajar melalui proses pengamatan menjadi lebih efektif ketika siswa mempunyai keinginan atau motivasi untuk meniru perilaku tersebut. Motivasi di sini menjadi penggerak siswa untuk terus melakukan sesuatu yang diamati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori sosial, teori belajar sosial. Yang teori belajar sosial, cara mengimplementasikannya, yang pertama
yaitu guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang bisa diteladani. Nah, di sini maksudnya karena guru pada dasarnya merupakan suatu acuan dari siswa dalam bersikap, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang tentunya ini dapat berpengaruh bagi seorang siswa dalam bersikap. Nah, seperti ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang artinya segala tingkah laku guru itu dapat ditiru oleh murid. Kemudian yang kedua, penyampaian guru hendaklah cakap. Maksudnya di sini guru harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada murid, supaya tidak ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Kemudian yang ketiga, guru perlu memastikan dan berusaha menyediakan persekitaran sosial yang kondusif. Nah, di sini berfungsi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Kemudian yang keempat, guru hendaklah jelas serta menarik agar siswa dapat meniru dengan cepat. Nah, di sini guru harus menggunakan cara yang menarik agar siswa itu mau belajar dan siswa tidak bosan dalam belajar tersebut, dan pastinya akan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang terakhir, guru boleh menggunakan teman sejawat sebagai model. Nah, di sini maksudnya guru itu bisa menggunakan contoh teman-teman yang sudah sukses ataupun yang sudah sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Yang pertama, ada kelebihan. Lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Menurut Bandura, tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Misalnya, dalam iklan sabun di televisi, dalam iklan tersebut sering menampilkan iklan-iklan yang populer dan disukai masyarakat. Hal ini untuk mendorong konsumen agar membeli sabun supaya kulit seperti bintang. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara manusia. Misalnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih kepada manusia untuk saling berinteraksi. Artinya, antar sesama manusia itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan di antaranya. Yang terakhir, mengenal lingkungannya untuk menciptakan pengalaman dan pengetahuan baru. Artinya, dalam kehidupan bersama, seorang manusia saling bertukar informasi dan pikiran dengan sesamanya, karena dengan berinteraksi dapat dipastikan mampu mengubah cara pandang dan cara pikir manusia sebagai bagian dari proses pembelajaran seseorang. Yang terakhir, ada kekurangan. Yang pertama, teori pembelajaran sosial sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik ini, karena teknik pemodelan Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Yang kedua, jika manusia belajar atau membentuk perubahan tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perilaku yang tidak diterima di masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.